Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat kuis pilihan ganda yang nantinya akan kita gunakan untuk penilaian harian. Saya akan ambil contoh menggunakan model yang lama ya, Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya akan sama dengan model yang lama atau yang baru. Pertama kita harus login dulu di sini. Kemudian pilih email pelapor kita. Langkah berikutnya, silakan Bapak Ibu masuk ke kelas yang mana akan kita gunakan untuk memberikan kuis atau penilaian harian itu. Misalkan saya ambil di kelas 7 ya. Saya ambil di kelas saya ini. Oke. Setelah masuk dalam kelas, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan editingnya. Ya, kalau sudah aktif, berarti kita sudah siap untuk ke tahap berikutnya. Apa itu? Ketika kita mau membuat sebuah kuis, lebih baik jika kita membuat sebuah kategori dulu. Kategori tentang kumpulan-kumpulan soalnya. Jadi kita masuk ke question bank dulu ya. Di mana lokasi question bank? Baik di model lama atau baru, Bapak Ibu cari tombol gerigi. Kalau di lama seperti ini tombol geriginya. Kalau di baru nanti di kanan atas ada tombol gerigi, kemudian diklik, lalu pilih yang paling bawah ada more ya. Carilah more. Kemudian kita scroll ke bawah, ada nggak ya bagian question bank? Nah, ini ada question bank. Di sini kita pilih kategori dulu. Kenapa pilih kategori dulu? Supaya nanti soal-soal yang kita buat akan lebih terorganisir ya, menjadi lebih rapi. Kita klik kategori dulu. Di sini saya punya banyak sekali kategori ya yang sudah saya buat. Lalu Bapak Ibu bisa diarahkan yang paling bawah di bagian add kategori. Kemudian pilih, dia akan masuk kemana? Di dalam mana maksudnya ya? Di dalam mana soal itu? Kalau sudah, kita berikan namanya, kategorinya. Misalkan di sini saya buat kategori uji coba pembuatan soal. Kalau sudah, ini dikosongkan saja Bapak Ibu ya. Kategori infonya dikosongkan, ini juga ID-nya dikosongkan, add kategori. Kalau sudah, kita arahkan ke bagian tab questions. Kalau kategorinya sudah jadi, barulah kita akan mengisi tempat itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita pindah ke question dulu, kemudian kita cari tadi kategori yang sudah kita buat. Di mana ya kategorinya itu? Tadi masuk di sini, di bawahnya sini ya. Ini ada kan? Uji coba pembuatan soal. Maka kita harus klik di sini dulu. Nah, terlihat di sini di dalam kategori uji coba pembuatan soal belum ada sama sekali soal-soalnya. Kita perlu buat soalnya. Nah, di video ini kita hanya fokus membuat soal pilihan ganda dan bagaimana cara settingnya. Kita klik di sini Bapak Ibu, create a new question. Kemudian pilih multiple choice. Nanti ketika di model baru tampilannya akan berbeda, tapi pada prinsipnya sama. Bapak Ibu cari namanya pilihan ganda atau multiple choice. Hanya tampilannya berbeda ya, tapi esensinya sama. Klik add. Kemudian ini soal yang nomor 1 misalkan. Untuk soal nomor 1 ini saya akan tuliskan hanya sebatas soal contoh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa aplikasikan sesuai dengan mapel masing-masing. Oke. Misalkan saya akan tuliskan di sini soal PPKN kelas 7. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
pertama kali diungkapkan oleh Emputan Tular dalam sebuah buku berjudul, nah, Bapak Ibu di sini soalnya ya, kalau misalkan kita mau masukkan gambar bagaimana? Di sini ada banyak tombolnya nih. Kalau kita mau masukkan gambar, tinggal pilih ini, insert untuk gambar ya. Untuk video di sini. Kalau kita mau rekam suara di sini bisa dimasukkan. Lalu untuk matematika, kalau misalkan mau masukkan equation, kita bisa pakai equation editor di sini. Tapi ini penggunaan bahasanya menggunakan pengantar latex ya. Jadi Bapak Ibu perlu belajar latex juga. Baiklah, kita sudah selesai dengan soalnya. Lalu ini default marknya adalah nilainya berapa tiap soal. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, ini biar satu saja. Nanti ketika penyusunan soal bisa kita ganti berapa. Jadi ini biarkan satu. Ini dikosongkan boleh. ID number skip. Kemudian ini, kalau kita mau menggunakan pilihan ganda yang dengan jawaban tunggal, maka pilihannya one answer only. Tapi kalau kita ingin membuat pilihan ganda yang jawabannya banyak, diklik di atasnya, nanti bisa. Kemudian untuk pilihan ganda yang diacak ABC-nya, ini dicentang ya. Kalau misalkan nggak mau diacak ABC-nya, silahkan dihilangkan. Kemudian ini penamaan ABC-nya, biasanya menggunakan huruf besar semua. Kalau sudah, kita isi opsi jawabannya. Nah, di sini ada banyak sekali kolom yang harus kita isi. Nampaknya sukar, tapi itu enggak sama sekali. Kita akan isi pilihan jawabannya. Misalkan kuncinya adalah Sukasoma. Kalau saya sendiri lebih enak, setiap kunci jawaban saya akan taruh di atas. Nggak akan pengaruh, kenapa? Karena akan diacak juga nanti. Jadi untuk mempermudah kita mengisikan soal, saya biasa selalu letakkan kunci di atas. Sutasoma. Oke. Di sini misalkan ada Pararaton. Berikutnya Sundayana ya. Yang ketiga adalah Nagara Kertagama. Nagara Kertagama. Oke, yang ini dikosongkan ya Bapak Ibu ya. Kalau udah cukup 4 saja. Lalu diperhatikan untuk kunci jawabannya, pastikan grade-nya itu 100%. Artinya dia jawaban yang benar. Baik, kalau sudah, ini biarkan kosong seperti ini. Kemudian di bagian ini kita bisa buat 0. Kalau sudah, kita pilih save. Nah, nanti akan munculkan seperti ini. Kalau sudah jadi, coba kita akan review ya. Seperti apa sih tampilannya? Preview. Oke, di sini jawabannya sama. Ya benar. Nah, Bapak Ibu, ketika satu soal sudah selesai, untuk soal berikutnya kita nggak perlu lagi dari sini, nggak perlu lagi seperti ini. Yang perlu kita lakukan itu cuman seperti ini. Di sini diklik edit, samping edit ada tombol segitiga ke bawah, pilih duplicate. Apa bedanya? Kalau kita pilih dari sini multiple choice, nanti akan ngulang lagi dari awal, setting soal dari awal. Tapi kalau kita pilih duplicate, ini settingan soalnya akan sama seperti nomor 1. Tinggal kita ganti ya di sini. Kita ganti dengan 02. Kemudian soalnya kita ganti.
Misalkan kita ganti soal yang kedua itu lagu Abuse dan Yamko Rame Yamko berasal dari mana? Berasal dari daerah. Nah, jawabannya itu Papua ya. Berarti kita tuliskan Papua di yang paling atas karena letaknya itu ada di grade 100%. Kemudian pilihan yang salah kita isikan di yang lain. Maluku, Sulawesi dan Lampung. Sulawesi dan Ambon. Oke, nanti ke bawahnya ini akan mengikuti soal sebelumnya, jadi udah nggak perlu lagi kita setting lagi. Itulah sebabnya kita gunakan duplicate untuk menambahkan soal berikutnya. Oke, kita simpan. Lalu kita coba cek ya preview seperti apa. Oke, kita coba jawab benar nggak ya. Oke, sudah. Nanti Bapak Ibu silahkan buat soal sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Misalkan pilihannya 20 ya, lakukanlah duplicate sebanyak 19 kali sampai soalnya itu 20. Ini tahap pembuatan soal pilihan gandanya. Kemudian kalau misalkan sudah selesai di sini sampai 20, kita kembali lagi ke kelas. Bagaimana caranya? Tinggal dicari di sini di atasnya Bapak Ibu. Question bank, sebelah kirinya ada pasti nama kelas kita. Tinggal kita klik nama sebelah kiri dari question bank. AM Matematika 7 kita klik di sini. Oke. Sudah jadi ya, sudah jadi pertanyaannya, sudah jadi kategorinya. Sekarang kita akan membuat kuisnya. Di sini banyak ya soal-soal saya. Kemudian kita tambahkan topik dulu supaya tidak bercampur. Nah, misalkan di sini uji coba misalkan. Oke, kalau sudah membuat topik, di sini buatlah sebuah aktivitas. Tambahkan kuis. Ya. Kemudian di sini misalkan kita beri nama uji coba pembuatan kuis. Kemudian deskripsi ini Bapak Ibu ya bisa kita tuliskan, misalkan keterangan waktu, tanggal, bagaimana cara pengerjaannya. Kalau biasa saya seperti ini, catatan siswa tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Saya bisa buat soal satu arah. Kalau mau ditampilkan di depan, tinggal kita centang di sini. Nanti ini akan tampil di depan. Tapi kalau tidak mau, bisa kita hilangkan. Itu fungsi tombol description. Kemudian menu timing. Misalkan kita mau ujiannya, kita berikan waktu, dicentang dulu ya. Kapan? Misalkan hari ini tanggal 20 April. Ujiannya jam 7 sampai jam 8. Di sini saya nggak akan buat jam 8 pas Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena anak-anak kadang joinnya terlambat. Biasanya saya toleransikan 5 menit. Jadi jam 7 sampai jam 8.05. Tetapi pengerjaannya tetap 60 menit. Jadi di sini saya nggak buat 8.00, tapi saya buat 8.05 sebagai tambahan waktu untuk anak-anak yang terlambat. Kalau terlambatnya lebih dari 5 menit ya pasti waktunya berkurang. Kemudian di sini Bapak Ibu hati-hati ya, di setting yang open attempts are submitted automatically. Artinya jawaban anak-anak itu akan terkumpulkan otomatis ketika waktunya habis. Ini hal yang paling cocok untuk anak-anak SMP. Oke. Kemudian ini dimatikan saja submission grace period-nya. Kemudian grade-nya ini bisa kita tuliskan berapa grade to pass-nya. Kalau dikosongkan juga boleh. Ini yang pentingnya unlimited atau berapa.
berapa kali siswa diizinkan mengerjakan. Kalau PH tentu sekali doang. Tapi kalau misalkan kuis diambil yang terbaik, bisa 2 kali atau 3 kali. Berhubung ini PH, latihan ujian untuk PH, kita pilih satu ya. Satu yang bawah ini kita tampilkan setiap soal ya, every question. Di bagian layout ada 2 hal yang perlu kita setting, yang tampil setiap soal atau setiap berapa soal. Kemudian di sini navigation methodnya, kalau free berarti siswa bisa bolak-balik dari nomor 4 ke 3, 3 ke 2, bebas navigationnya. Tapi kalau saya biasanya sequential, jadi dari 1 ke 2, dia nggak akan bisa ke 1 lagi. Kalau misalkan dia terlewati 1 ke 3, ya sudah nggak bisa kembali ke 2 lagi. Jadi mereka harus bersadar ketika ujian, sangat teliti. Kemudian question behavior-nya ini biarkan seperti ini. Di bagian review option, ini yang paling penting juga. Yang mana sih yang harus disetting? Banyak banget. Ini during the attempts, ini selama anak mengerjakan. Kalau immediately after the attempt, setelah mereka submit, mereka tahu apa. Kalau ini ketika kuisnya masih buka, tapi dia udah selesai, dia akan tahu apa. Yang terakhir, ketika kuisnya sudah tutup, dia akan tahu apa. Kalau saya biasanya akan saya matikan semua, Bapak Ibu ya. Saya akan matikan semua. Jadi ketika habis ujian, anak-anak ya sudah selesai. Karena kadang hasil yang buruk yang muncul langsung ketika habis ujian itu sangat mempengaruhi mood mereka. Ketika mood anak-anak buruk, maka setelah ulangan kita, motivasi belajar mereka akan turun. Jadi lebih baik hasilnya dikeluarkan setelah kegiatan belajar selesai. Saya akan matikan semua seperti ini. Nanti ketika sudah selesai kuisnya, atau misalkan udah hari berikutnya, saya akan nyalakan di sini. Ini dan ini dan ini dan ini. Yang atas ini untuk soalnya, yang kedua ini untuk benar salahnya, tapi tanpa tahu jawaban benarnya ya, hanya benar dan salah. Yang ketiga itu nilainya. Kalau misalkan kita ingin anak kita tahu benar salahnya apa, pilih di sini right answer. Oke, kalau sudah kita ke bawah lagi, ini biasanya saya pakai small image biar ada gambar anak-anak kita sedikit. Kemudian extra restriction, untuk kita bisa berikan password, misalkan kuisnya kita beri password kejujuran. Nah, yang lain kosongkan saja, biarkan seperti itu. Kemudian ada restrict access, ini bisa digunakan bisa enggak. Dibuat apa restrict accessnya ini? Misalkan di kelas kita ada kelas 7A, 7B, 7C, dan ini khusus untuk 7A. Kita tinggal klik add restriction, lalu pilih group. Nanti di sini kita pilih kelas 7 berapa, 7A atau 7B atau 7C, yang bisa dipilih nanti. Itu manfaatnya kita men-setting di bagian restrict access. Kalau kita mau buat satu kuis itu untuk semuanya, ya sudah, ini nggak perlu di setting, kita tinggal tutup aja ya. Kalau sudah, kita klik save and display, lalu akan muncul ini overview-nya. Kita baca Bapak Ibu ya. Jadi kuis ini hanya bisa diakses sekali, dari jam 7 sampai jam 8.05, durasinya 1 jam. Kalau sudah, kita klik edit quiz. Di edit quiz ini kita akan menambahkan soal-soal yang kita punyai di kategori ke dalam quiz itu. Kita klik di sini, ada 3 pilihan ya. Sementara ini kita belajar yang tengah dulu. Yang random questionnya kita akan belajar di video selanjutnya nanti ya. Kita pilih dari question bank. Nah, inilah manfaatnya kita membuat kategori tadi di awal. Tinggal kita cari kategorinya apa di sini.
tadi yang kita buat kategorinya itu gimana ya? Ini uji coba pembuatan soal ya. Ini dia ada salah ketik tadi saya pilih soal tapi munculnya soal, nggak apa-apa. Kemudian kalau kita sudah pilih kategorinya akan muncul soal-soal yang sudah kita buat di dalam kategori itu, tinggal kita masukkan seperti ini. Kalau sudah, nanti tampilan di Moodle yang baru dan lama nggak akan jauh beda Bapak Ibu, mirip-mirip, tinggal kita cari kata per katanya. Oke, sudah selesai seperti ini. Nanti jumlah soal akan masuk sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu buat. Yang terakhir adalah ada tombol shuffle di sini. Kalau kita mau soalnya diacak, tinggal kita klik shuffle. Kalau kita nggak mau soal kita diacak, tinggal dimatikan. Ya, kalau biasa saya acak soalnya. Jangan lupa di maximum grade-nya kita ubah jadi 100 ya. Biasanya di Moodle baru cuma 10. Kita ubah dulu ke 100. Kemudian ini perlu diganti nggak ya? Yang 1010 ini. Ini nggak perlu Bapak Ibu. Ketika maximum grade-nya sudah 100, nanti jumlahnya ini akan dikonversi secara otomatis ke penilaian rentang 100. Jadi meskipun jumlahnya 2, sebenarnya bobotnya ini 50 dan 50. Asalkan di setting maksimum grade-nya kita sudah ketikkan 100. Kalau sudah kita save ya. Kita simpan. Oke, pastikan sudah tersimpan. Lalu kita kembali ke kelas yang tadi. Cara kembalinya kita bisa cek di sini ya, edit quiz, uji coba. Ini AM Matematika 7. Sudah jadi kuis kita, ada di paling bawah yang sesuai tadi urutannya di sini. Kalau kita mau preview bagaimana? Masuk ke kuisnya ini, kemudian klik riginya. Di sini ada tombol preview. Kalau kita klik preview, ini akan muncul seperti ini. Tinggal kita masukkan passwordnya. Kejujuran. Nah, sudah muncul. Begitu kira-kira Bapak Ibu cara membuat soal pilihan ganda di Moodle ya. Meskipun menggunakan Moodle yang lama, tetapi nanti di Moodle yang baru nggak akan jauh berbeda.